Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye, seorang dewa, Li Xian menatap raksasa itu dengan linglung. Dunia lama tidak memiliki dewa sejati. Orchid Core berkata dengan serius, dewa biasanya hanyalah manifestasi fisik dari Dao yang disulap oleh kaisar dan dewa yang sunyi. Yah, mereka sendiri adalah dewa dalam pikiran makhluk yang lebih rendah. Kata Putri Chen, jadi benda apa ini jika bukan dewa? Kata Li Xian, Amitabha, samsara tayang. Biksu Zhu menyatukan telapak tangannya dan menjadi gemilang. Dia memejamkan mata sebelum menelusuri jari-jarinya di atas kelopak mata. Berdengung, matanya menjadi lebih besar dan bulat seperti seorang Buddha suci. Yang lain juga mengaktifkan tatapan surgawi mereka untuk melihat lebih dekat. Sepertinya yang asli, bukan panggilan ilusi. Orchid Core dan yang lainnya menyimpulkan. Istirahat ilusi. Biksu Zhu tidak menyerah dan mengumpulkan lebih banyak energi. Sinar dari matanya yang tumbuh menerangi dewa. Sayangnya, itu senyata mungkin. Iblis, tunjukkan dirimu. Raja menjadi lebih berani setelah pemanggilan dan berteriak pada tornado. Itu masih mengabaikannya. Lakukan caramu kalau begitu. Dia mengangkat pedang kayunya dan memerintahkan, ya Tuhan, tolong bunuh tornado jahat ini. Ledakan. Dewa mengayunkan kapak emasnya ke tornado, tebasan yang cukup kuat untuk membelah tempat tinggal menjadi dua. Kekuatan yang luar biasa. Orchid Core berteriak. Ini juga nyata. Putri Chen menambahkan. Keempatnya bisa melihat bahwa kekuatan ayunan ini melebihi potensi penuh mereka. Bukan klan saya. Li Xian, di sisi lain, mengkhawatirkan hal lain. Bam! Namun, kapak itu hanya menghantam tornado sendirian. Ini masih belum cukup untuk memaksa tornado menunjukkan bentuk aslinya. Kami meremehkannya. Orchid Core bergumam. Bagaimana dia melakukannya, mengubah kacang menjadi dewa? Putri Chen menjadi penasaran. Amitabha, dewa tidak ada di tiga abadi. Ini bukan satu, kata Biksu Zhu. Jadi dewa asing. Orchid Core bertanya dan kelompok itu merenungkan masalah ini. Oh, Raja mengambil kelabang goreng dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Aku ingin memakannya. Mu Hu mengeluh. Namun, Raja tidak memakannya tetapi sepertinya melafalkan sesuatu seperti kutukan, membuka mulutnya selebar mungkin. Gemuruh. Setelah ledakan keras, seekor kelabang terbang keluar dan tumbuh secara dramatis dalam ukuran. Bagian bawahnya masih keluar dari mulutnya, pemandangan yang cukup menyeramkan. Akhirnya, itu memiliki ukuran naga besar dengan kaki yang tak terhitung jumlahnya. Apa-apaan ini? Putri Chen menemukan penampilannya memuakkan. Ini sihirnya, kata Orchid Core lembut. Dia akhirnya percaya Raja, bahwa seni sihir ini adalah jalan misterius. Kenapa ini tidak terjadi ketika aku memakannya? Mu Hu mengajukan pertanyaan konyol. Berdengung, kelabang itu membuka matanya, menyerupai dua lentera darah. Ia melepaskan angin yinnya sendiri dengan bau busuk yang menakutkan. Kelompok itu bertanya-tanya mana yang lebih menakutkan, tornado yang tidak diketahui atau kelabang ini. Dewa iblis yang diturunkan, tolong hancurkan iblis ini. Raja mengayunkan pedangnya dan bertanya dengan rendah hati. Kelabang drakonik segera bergegas menuju tornado, melingkar di sekitarnya sambil meraung dengan marah. Sejenis iblis kelabang, Putri Chen bertanya. Pembudidaya telah melihat iblis sebelumnya. Yang terakhir mencapai Dao dan bisa mendapatkan bentuk yang hebat dengannya. Namun, kelabang ini dulunya adalah cangkang goreng. Apakah Dewa Iblis mengambil alih cangkangnya? Apakah ini alat untuk memanggil? Keempat orang suci muda itu berasal dari garis keturunan Dao, jadi metode biasa tidak bisa membodohi atau menakut-nakuti mereka. Sayangnya, sihir raja sama sekali baru bagi mereka. Li Qiye mengamati seni sambil tersenyum, menikmati tehnya dan perkembangannya. Pergi. Dewa raksasa itu mengayunkan kapaknya lagi.
Tolong hati-hati, Li Xian berteriak, berbicara tentang kediamannya lagi. Bam! Tornado menjadi marah dan meningkat dalam ukuran dan kecepatan. Ini membuat kelabang terbang serta raksasa penyerang. Gemuruh. Tornado kemudian menuju raja. Hati-hati, Orchid Core dan yang lainnya berteriak setelah melihat tornado akhirnya menjadi marah. Kamu berani, iblis. Raja menelusuri jarinya di bilah kayu dan mengayunkannya sekali sebelum melemparkan darah anjing dari mangkuk. Tunjukkan dirimu, iblis. Dengan perintahnya, hujan darah mengalir ke tornado, menjaganya tetap di tempatnya. Wah, tornado masih berputar tetapi tidak bisa bergerak maju. Segel, mata Putri Chen terbuka lebar. Sepertinya begitu, kata Orchid Core. Sihir apa ini? Biksu Zhu merasa ini luar biasa. Darah anjing hitam apakah ini ajaib? Li Xian bergumam. Jika kacang dan darah anjing di dunia fana seefektif ini, maka tidak akan ada kebutuhan untuk kultivasi. Buang saja kacang dan panggil dewa, lebih dari cukup untuk membunuh pembudidaya. Kata Orchid Core, apakah dia benar-benar menciptakan seni ini? Putri Chen bertanya. Semua orang mengira dia berbohong pada awalnya tetapi sekarang, mereka mulai mempercayainya. Ketika seseorang menjadi penguasa segala sesuatu, mereka akan dapat menciptakan dewa jika diinginkan. Li Qiye tersenyum. Tuhan atas segala sesuatu. Biksu Zhu bergumam. Ledakan. Kekuatan tornado melonjak secara dramatis. Iblis, tunjukkan dirimu sudah. Raja mengayunkan semangkuk kacang ke udara dan meneriakkan, Tuan Bumi, Komandan Hitam. Saat dia menyebutkan nama mereka, kacang itu berubah menjadi dewa raksasa. Salah satunya tumbuh dari tanah, berukuran sederhana tetapi tidak besar. Yang lain memiliki 8 mata surgawi dengan sinar berdenyut dari mereka. Yang satu menyerupai seorang jenderal dengan jubah hitam, gerakannya yang sedikit memanggil badai. Kelompok itu tidak bisa mempercayai mata mereka setelah melihat gerombolan dewa. Raja penyihir, tolong berhenti, kamu akan menghancurkan rumahku. Li Xian menjadi pucat dan berteriak. Raja tidak berniat melakukannya, memilih untuk memasukkan serangga goreng ke dalam mulutnya sebelum memuntahkannya. Bukan makanan ringanku. Muhu memiliki masalah dengan ini. Yang pertama meninggalkan mulutnya adalah segerombolan belalang yang menutupi langit. Berikutnya datang laba-laba dan kalajengking. Laba-laba melompat ke udara dan menenun jaring yang tak terhindarkan melawan tornado. Kalajengking menerjang ke depan, berniat untuk memanfaatkan sepenuhnya ekor tajam mereka. Sementara itu, berbagai dewa tidak menahan diri. Mereka menggunakan kekuatan fisik mentah, sinar yang berdenyut, dan angin kencang hitam. Brengsek, tidak. Li Xian berteriak ngeri. Dia mengerikan. Putri Chen berteriak, masih belum menyerah, cicipi api penyihirku. Raja melemparkan siung bawang putih ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Kotoran. Raja penyihir hitam memuntahkan api neraka, merah dengan semburat emas. Apa yang kita tonton? Li Xian dan yang lainnya terpikat oleh adegan ini. Neraka berubah warna, dari merah menjadi hitam ke biru ke kuning. Tampaknya tidak ada habisnya, setiap warna memiliki kekuatan dan efek yang berbeda. Yang hitam bisa melelehkan ruang dan waktu di area yang luas, yang biru lebih tajam dan fokus. Yang merah tampaknya menargetkan jiwa. Pembudidaya memiliki api Dao, yang berasal dari Dao dan kultivasi mereka. Raja penyihir hitam berbeda, mengandalkan makan siung bawang putih untuk memanggilnya. Ini menentang logika dan membingungkan penonton. Saya tidak melihat bagaimana makan bawang putih menghasilkan api. Kata Putri Chen, ya, paling-paling itu akan menjadi api tingkat fana, tidak bisa berbuat apa-apa. Apinya gila, Orchid Core menjawab. Saat apinya terjalin dan berputar, mereka menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Gemuruh. Saat api penyihir menumpuk menjadi berlapis-lapis, mereka menyatu dengan tornado dan menyebabkannya menjadi cair entah bagaimana. Penonton dapat melihat bahwa campuran api dan tornado menyebabkan volatilitas. Itu akan meledak, kata Orchid Core. Kuharap tidak.
Li Xian mulai berdoa dengan telapak tangannya menyatu. Apa yang paling dia takuti akan datang. Ledakan keras lainnya datang dari langit tetapi itu bukan ledakan yang diharapkan. Awan gelap di atas berkumpul dan membentuk pusaran, menyebabkan seluruh tempat tinggal bergetar. Potongan-potongan seperti batu dan batu bata yang tidak disimpan di tempatnya tersedot ke dalamnya. Apakah kalian melihat ini? Rumahku ditakdirkan. Li Xian berteriak. Yang lain tidak bersimpati karena bukan rumah mereka yang dihancurkan. Tunjukkan dirimu. Raja mengarahkan pedang kayunya ke pusaran itu. Apakah akhirnya keluar? Biksu Zhu mengamati tanpa berkedip seperti yang lain. Yang lain ingin tahu apakah ini hantu atau sesuatu yang lain. Li Xian, di sisi lain, ingin melihat leluhurnya dan berharap roh mereka tidak berubah menjadi jahat. Jauh lebih kuat dari kita. Orchid Core tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji raja. Mereka habis-habisan sebelumnya dan dengan cepat dikalahkan setelah satu gerakan. Sebaliknya, metode aneh raja memaksanya untuk keluar. Bam! Sebuah tangan keluar dari pusaran itu. Tangan siapa itu? Sang putri berteriak. Tangan itu menekan mereka secara instan meskipun mereka bukan targetnya. Mereka merasa tidak penting seperti serangga, diambang menjadi abu. Gemuruh. Tangan itu menghancurkan segalanya termasuk para dewa dan serangga iblis. Meskipun panggilan raja menantang surga, mereka tidak memiliki kesempatan di depan tangan. Terlalu kuat. Kelompok itu tidak bisa mempercayai dominasi tangan itu. Kotoran. Raja penyihir hitam sendiri hampir membuat celananya kencing. Dia meninggalkan segalanya dan berlari ke paviliun Li Qiye saat panggilannya bubar. Setelah beberapa detik, semuanya menghilang termasuk pusaran dan tangan. Masih terlihat bagus. Li Xian melihat sekeliling dan hanya melihat kerusakan kecil pada bangunan yang sudah ditinggalkan. Sial, hampir kehilangan nyawaku jika aku tidak bereaksi cukup cepat. Raja menepuk dadanya dan masih tampak pucat ketakutan. Berlebihan. Li Qiye menyesap tehnya. Hantu ini terlalu kuat, aku sudah lama tidak melihat yang seperti ini. Seorang raja di antara hantu. Katanya, benar-benar perkasa. Sang putri setuju dengannya kali ini. Jadi kita melihat tangan, apakah itu hantu? Orchid Core mendapatkan kembali ajennya dan bertanya. Tidak terlihat seperti tangan hantu dan juga tidak memiliki energi jahat. Itu lebih terlihat seperti kekuatan Dao yang benar. Kata Biksu Zhu, tornado itu tentu saja tampak seperti sesuatu yang jahat dan jahat. Hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang tangan. Itu adalah orang, Mu Hu berkata dengan tegas. Seseorang. Kelompok itu bertukar pandangan sebelum menatap Li Xian. Bagaimana saya tahu? Aku satu-satunya yang tersisa di klan, nyaris tidak bertahan dengan kultivasi. Li Xian tersenyum kecut. Itu benar. Keempatnya mempercayainya karena kultivasinya yang dangkal. Dia hanya sekuat pemula di sekte kecil jadi jika klannya masih memiliki anggota yang kuat yang tersisa, dia tidak akan berada dalam situasi ini. Tidak ingin provokasi, ada sesuatu yang rahasia terjadi. Raja penyihir hitam mengeluh. Rahasia apa yang bisa ada di sini? Li Xian segera berkata karena ini bisa mengubah klannya menjadi perahu yang terjebak dalam badai. Tanyakan pada hantu itu, bukan aku. Raja berkata, apa yang coba disembunyikannya? Jika itu tidak supranatural, ada alasan yang mendasarinya. Orchid Core menambahkan. Rekan-rekan Taois, saya menghargai apa yang telah Anda semua lakukan sejauh ini, hanya saja jangan membawa lebih banyak tembakan besar ke sini atau itu akan menjadi akhir dari kediaman kecil saya. Li Xian membungkuk dan memberi tahu kelompok itu. Mereka bertukar pandangan dan mengerti mengapa dia mencari akhir yang damai untuk misteri ini. Hantu ini jauh lebih kuat dan bisa membunuh kita dalam sekejap mata. Saya khawatir ini dia, kata Orchid Core. Aku juga tidak tahu apakah dewa dan kaisar yang sunyi berguna di sini. Itu harus leluhur primal atau pembunuh surga. Biksu Zhu menggelengkan kepalanya. Li Xian terkejut mendengar kemungkinan ini. Nenek moyang primal dan pembunuh surga adalah pembudidaya terkuat di dunia lama.
Kakinya gemetar ketakutan karena potensi destruktifnya. Tidak apa-apa, ini sudah berlangsung selama beberapa tahun tetapi saya masih hidup dan menendang. Nenek moyang primal bisa mengubahnya dengan sangat baik. Li Xian membungkuk lagi. Kelompok itu tidak menertawakan pernyataan lucu itu karena ada kebenaran untuk ini. Kami terlalu lemah untuk membantumu. Orchid Core menghela nafas. Sungguh memalukan, kembali ke akademi dengan kerugian. Kata Putri Chen. Sayangnya, tidak ada yang datang dengan rencana yang bagus. Hah, aku tahu di mana hantu ini bersembunyi. Raja penyihir hitam yang telah ngemil dengan Li Qiye berkomentar. Kamu tahu di mana itu? Semua mata tertuju padanya selanjutnya. Ya, saya tidak bisa memaksanya untuk mengungkapkan dirinya tetapi berhasil menemukan lokasinya. Raja menepuk tangannya setelah makan. Bagaimana? Putri Chen penasaran. Tangan itu sebelumnya adalah tubuh asli jadi saat saya melarikan diri, saya meninggalkan mainan kecil dengan tangan itu. Selama ia kembali ke sarangnya, aku akan bisa menemukannya. Raja tertawa, dari apa yang bisa saya katakan, itu kembali. Kamu memiliki posisinya. Kelompok itu bertukar pandang. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalian semua memiliki keberanian untuk pergi ke sana? Raja tersenyum. Tidak ada yang menanggapi dengan sembrono. Berikan kekuatannya, ini akan menjadi perjalanan yang sembrono. Mungkin ada hantu yang lebih kuat di sana juga. Kata Li Xian. Kami menyebut mereka hantu tetapi mereka hanya makhluk yang tidak menyenangkan atau beberapa hal. Kata Orchid Core. Either way, kami kalah. Kata Biksu Zhu. Apa yang bisa kita lakukan ketika itu mungkin berada di tingkat primal? Putri Chen menambahkan. Itu bagian yang membingungkan, mengapa keberadaan tingkat primal menyebabkan masalah di sini. Kata Orchid Core. Mungkin ada benda abadi yang tak tertandingi yang bersembunyi di sarang ini. Raja membangun suasana dengan merendahkan suaranya menjadi diam. Item abadi. Kelompok itu menjadi emosional. Apakah kamu yakin? Li Xian bertanya. Kamu katakan padaku. Kata Raja. Yah. Li Xian tidak bisa yakin karena klannya benar-benar memiliki senjata yang tak terkalahkan sebelumnya. Sayangnya, mereka tersesat seiring waktu. Kami tahu 5 atau lebih. Kata sang putri. Yang mana? Li Xian bertanya. Yang paling terkenal baru-baru ini adalah sarung tangan bangsawan muda tanpa Viscerales, itu adalah barang abadi. Biksu Zhu mengangguk. Tinju penekan surga. Li Xian telah membaca dan mendengarnya sebelumnya. Itu satu, ditakuti bahkan oleh penguasa tertinggi karena mereka mungkin tidak dapat memblokirnya. Orchid Core menguraikan, pedang leluhur yang sunyi mungkin yang lain, yang terkuat di antara mereka. Putri Chen menambahkan, pedang kesengsaraan. Mu Hu menyebutkan namanya. Apakah itu yang terjadi? Pedang mitos yang dipegang oleh makhluk abadi untuk membunuh penjajah asing. Li Xian melompat masuk. Kamu tahu tentang ini? Kelompok Orchid Core terkejut. Hobi favorit saya adalah membaca tentang legenda, klan saya memiliki beberapa gulungan. Li Xian tersenyum kecut. Tidak ada cara untuk memverifikasinya. Kami hanya tahu bahwa itu mungkin cukup untuk membunuh makhluk abadi. Kata Orchid Core. Benar, itu telah membunuh banyak makhluk abadi di masa lalu. Kata Li Xian. Tidak mungkin, tidak banyak makhluk abadi di dunia kita, hanya 2 yang mencapai level ini melalui kultivasi. Putri Chen menarik napas dalam-dalam. Ya, apakah kita menghitung teror tertinggi yang membayangi di dunia lama? Kata Biksu Zhu. Yah, penjajah asing ini abadi, setidaknya begitulah teks menggambarkan mereka. Li Xian menjelaskan. Siapa tahu, siapa tahu. Raja penyihir hitam tampak terhibur oleh para junior. Bagaimana dengan senja lainnya? Li Xian ingin belajar lebih banyak. Tombak Xian Cheng Tian, berpotensi di tingkat abadi. Putri Chen berpikir sejenak sebelum menjawab. Kematian abadi, mampu menyalipkan makhluk abadi. Orchid Core mengangguk. Apakah itu masuk akal? Xian Cheng Tian bukan makhluk abadi, bagaimana tombaknya bisa membunuh mereka? Biksu Zhu bertanya.
Itu karena itu diciptakan oleh makhluk abadi, bukan dia. Kata Orchid Core. Yang mana? Li Xian bertanya. Jika Anda mengetahui Immortal Slaughtered dan Heavenslay, maka Anda tahu tentang makhluk abadi lainnya. Kata Putri Chen. Ya, 3 abadi dunia kita dan teror tertinggi dari 6 tanah penebusan. Kata Li Xian. Kita bisa mulai dengan 3 makhluk abadi, senjata mereka hilang setelah dewa dibantai. Kata Biksu Zhu. Seseorang memiliki pemilik baru sekarang. Misalnya, kapak batu milik leluhur hitam tertinggi. Kapak pembawa api. Muhu sepertinya bukan dirinya yang bodoh kali ini. Itu satunya. Leluhur hitam tertinggi adalah tuan yang bisa membunuh makhluk abadi dengan bantuannya. Kata Orchid Core. Itu omong kosong. Raja penyihir hitam mencibir, jika dia bisa membunuh makhluk abadi, dia tidak akan terjebak dalam pertahanan selama Nightwatch. Ding Tian dan Poye pasti sudah terbunuh sejak lama. Kelompok itu tidak bisa membantah logikanya. Mungkin hanya Tribulation Saber yang bisa membunuh yang abadi. Kata Biksu Zhu, yang itu bisa, dan leluhur yang terpencil adalah makhluk abadi sendiri, jadi ini masalah apakah dia mau atau tidak. Raja mengakui dominasi pedang itu. Sayang sekali leluhur bodi gagal naik atau orang-orang akan melihat senjata abadinya juga. Biksu Zhu menghela nafas. Pertempuran kenaikan abadi. Kelompok itu bertukar pandang. Saya pikir ini adalah peristiwa penentu Desolate Ancestor. Li Xian bertanya, ada 2 upaya terpisah dengan nama yang sama, leluhur terpencil yang selamat dari penyergapan dari Zhan Sansheng dengan bantuan makhluk abadi. Yang kedua berhubungan dengan leluhur bodi, pembudidaya terkuat setelah leluhur sunyi yang memiliki peluang tertinggi. Kata Putri Chen, ada alasan untuk kegagalannya, masih kehilangan sesuatu yang kecil. Kata Raja Penyihir Hitam sambil tersenyum. Lalu mengapa dia bisa mencoba? Li Xian bertanya, karena dia memperoleh warisan seseorang, memungkinkan dia untuk melihat jalan pintas menuju jalan abadi. Kata Raja, warisan. Li Xian belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tidak apa-apa melihatnya sebagai artefak abadi. Raja tidak menjelaskan lebih lanjut. Apa yang terjadi setelah kenaikan yang gagal? Sang putri melanjutkan, generasi mendatang seperti kita tahu sedikit tentang detailnya. Saya hanya mendengar cerita dari para senior tentang kegagalan itu. Aku tahu Supreme Heaven mencoba menghentikannya menggunakan sekuat tenaga. Wei Zhen dan Xian Chengtian mengganggu prosesnya. Kata Orchid Core, aku bisa mengerti alasannya karena surga hidup dan mati akan memiliki 2 makhluk abadi jika dia berhasil. Kata Putri Chen, penguasa hidup dan mati masih akan menjadi otoritas tertinggi, kan? Semua orang patuh termasuk leluhur bodi dan leluhur hitam tertinggi. Kata Li Xian. Aku percaya demikian karena Tuan memiliki item abadi yang mampu memberikan hidup atau mati. Kata Biksu Zhu, bukan barang abadi, harta surgawi. Kata Muhu, benar, itulah yang aku dengar juga. Putri Chen mengangguk. Tidak heran mengapa bahkan penguasa tertinggi mendengarkan Tuan. Li Xian bergumam. Satu legenda menyatakan bahwa harta surgawi ini dapat memberikan kehidupan abadi. Sang putri melanjutkan, bersambung,